problem verbo ini ya coach ya. Verbo problem. Oke, waduh, ini gambarnya aja sudah seperti itu nih Mbak Sarah. Jadi ada tidak yang pernah selama menembak verbo yang merasakan problem-problem yang tidak bisa terpecahkan oleh diri sendiri? Itu biasanya di checklist atau di non checklist. Ya, nah kalau mau tahu sebentar Coach Roni akan memaparkan ini. Kita perhatikan dengan baik karena besok itu juga akan berhubungan dengan materi ini pada saat kita praktek berapa. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Coach Roni. Silakan Coach. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya dari Gubernur Kalimantan Timur, dan juga terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang melaksanakan acara tersebut, dan juga terima kasih kepada Pak siapa? Pak Rozi yang sudah berkenan hadir untuk mewakili Pak Yunus ya. Pak Yunus kemarin sudah ketemu juga sama Pak Yunus tapi di Penajam. Itu baru tahu kalau misalnya itu ketua perpadinya itu. Dan sebelum menjelaskan ataupun memaparkan materi pada sore hari ini, kenapa kita tetap lanjut karena mesti ada yang terlambat ya, karena kita di sini waktunya limit sekali. Jadi nanti jam 9:30 tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Jadi ini sistemnya sistem Eropa ya, sistem Eropa. Jadi nggak boleh lebih semenit pun nggak boleh. Jadi 9:30 time udah harus selesai. Makanya kita harus mulai dari belajar disiplin, karena panahan itu full disiplin gitu ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dipastikan ketika sudah mau datang ke sini, otomatis orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau belajar, dan harus memulai lagi dari nol, karena banyak sesuatu yang harus kita perbaiki, yang harus kita ulang lagi, mulai di restart lagi mulai dari awal. Nah kemudian Terus tadi kok kenapa mau untuk isi verbo, padahal kita ngelatihnya itu kan standar nasional, recurve kayak gitu ya. Bahkan ada ngapain terus tadi diundang, padahal pelatih recurve atau standar nasional, apalagi untuk verbo. Karena yang pertama saya adalah praktisi, saya juga praktisi verbo juga dulu. Kemudian saya punya satu misi sebenarnya, misi yang tadi sudah saya bicarakan juga kemarin sama Pak Ian, sama teman-teman yang lainnya, bahwasanya kenapa sih mau memaparkan ilmu dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan 2 kali ya, saya ke Kalimantan Timur ya, 2 kali, udah 2 kali ini ke Kalimantan Timur dalam waktu 1 bulan. Ya karena yang pertama adalah satu niat saya ini orang Jawa Tengah. Kita tahu sendiri orang Jawa Tengah itu pada saat ini kata Pak Ian lagi luar biasanya untuk prestasi. Gitu, dari mulai ke Jurnas selalu juara umum. 2 kali ke Jurnas ya, 2 kali ke Jurnas itu juara umum. Kemudian untuk persiapannya juga luar biasa. Kalau di sana saya ambil luar biasa. Oh, berarti kalau mau membocorkan dong? Enggak mau membocorkan. Tapi memang itu adalah program secara umum untuk menjadi lebih berkualitas. Nah, kita kasih tahu, kita buka di sini untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik, kayak gitu. Yang jelas, saya pengen Kalimantan Timur ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, dan apalagi daerah yang sangat luar biasa yang lagi naik-naiknya itu Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI itu lagi luar biasa. Jawa Timur sama Jawa Timur itu luar biasa. Ya. Terus kok bisa naik itu gimana? Otomatis karena program. Nah, kalau misalnya kita mau latihan mana tanpa program, bisa nggak jadi juara? Bisa. Kapan? Belum tahu.
Yang pakai program aja kita belum tahu kapan juaranya, gimana yang nggak pakai program? Nah kayak gitu kan. Nah, oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, Mbak Bib, persiap diri ya, di sini aja. Mbak Bib di sini aja. Karena tampilannya beda, nggak tahu dirubah sama itu kan? Sama teknisnya tadi di teknisnya aja. Nanti. Oke, kayaknya pada lemas ya, ngantuk ya? Habis kerja ini ya? Dingin? Apa? Kalau Bapak ada ya nanti kapan saja Pak Bapak. Sambil belajar justru Pak Bapak. Bapak tuh ayah kansan nanti mau jadi bebo. Oh iya, Oke. Kita plus dulu buat diri kita sendiri yang luar biasa ini. Ya. Mudah-mudahan dengan ada acara ini Berbo Kalimantan Timur khususnya supaya lebih maju lagi. Yang penting seperti kata Mbak Win dan Mbak Sarah tadi, mari kita kosongkan gelas dan juga kita mau mengupgrade ulang diri kita. Sebelum kita menuju ke inti dari materi kita pada sore hari ini, tentunya kita sendiri paham bahwasanya segala sesuatu jika kita tidak bisa maju, stuck aja, otomatis sudah pasti ada kendala. Nah, kendalanya apa? Kita juga harus tahu. Yang pertama harus kita sadar diri dulu. Sadar diri kita dulu. Kendala kita tuh apa sebenarnya? Nah, nanti kita bedah. Dan sebelum ke sana saya pengen tahu dulu nih. Kaltim dapat prestasinya apa aja dalam waktu dekat? Sebelum ini. Yang Berbo, ya, Berbo. Yang berbo, kejurnas kemarin Pak. Kejurnas 2022 Perbumas sama Perbu Sama Berbo. Berbonya. Ya. Putri, Perbu Putri. Berbo Putri. Bergu tadi. Perbunya emas, Perbunya perak. Bergunya perorangan. Kemudian dari 2002 2022 ke sini yang kemarin SS ya. SS. SS itu seri 1 seri 2 alhamdulillah kita bawa medali. Hmm, Terus yang terakhir ini Kejurnas 17. Oke. 2023. Kemudian yang mendominasi itu full Kaltim ya, full Kaltim. Kemudian yang mendominasi ada apa namanya? Ada Penajam, ada Balikpapan, ada mana? Samarinda, ada itu yang mendominasi mana? Penajam. Nah, kemudian yang dari Balikpapan siapa aja? Mbak Win. Banyak ini rata-rata Balikpapan. Hadian, Oh, Mbak iya. Sarah, Mbak Sarah. Ini yang depan, berdua depan. Balikpapan, Samarinda. Oke. Yang dari Penajam, Mbak Sarah aja. Saya Ika sama Ya, Penajam. Oke. Artinya kenapa didominasi oleh Penajam? Artinya kita kurang yang namanya koordinasi. Kemudian tidak lebih mengatasnamakan salah satu. Ketika kita punya program, ketika kita punya sesuatu yang untuk menerobos jauh ke depan, yuk kita bicarakan bareng-bareng program bersama dulu. Karena apa? Berbo dan Standarbo banyak Standarbonya, ya kan? Berbo sama Recurve banyak Recurve-nya. Tapi ketika ada di perlombaan, ada perlombaan yang tertulis dibuka pendaftaran Berbo 50 meter, 40 meter, 20 meter. Peserta paling banyak adalah Berbo. Nah, paling banyak Berbo kenapa? Karena beda tujuan. Ini adalah sebuah problem sebenarnya. Ya. Tujuannya apa? Kumpul teman, senang-senang. Point of view-nya udah beda. Tujuan kita itu sudah beda di sana. Kayak gitu. Nah,
Terus arahnya kemana coach? Kok ngomong ini itu dan sebagainya? Ya kan? Arahnya adalah ketika kalian sudah menuju ke sebuah pertandingan, kalian juga sudah ada niat duluan, niat dari awal duluan. Karena apa? Itu adalah faktor non teknis yang harus ada pada diri kita. Dibentuknya dari mana dulu? Bentuklah dari dalam dulu. Katakanlah dari Balikpapan, penajam, kemudian dan sebagainya. 1, 2, 3, nggak perlu kalian gontok-gontokan, nggak perlu kalian lu gini, nggak usah. Gabunglah jadi satu, kita berdiri menjadi Kalimantan Timur. Ya, satu itu. Jangan sampai kita hanya berdiri karena satu bendera, dari berbagai bendera menjadi satu bendera. Yuk, bendera itu kita jahit bersama untuk menjadi satu bendera. Satunya itu. Jawa Tengah pun juga seperti itu. Ada Solo, banyak banget. Kabupaten paling banyak itu Jawa Tengah. Itu paling banyak, 30 hampir 30-an. Itu kalau ketika dia gabung, ini sangat luar biasa. Terus besok ada seleksi lagi nggak sini degradasinya menuju PON? Bakal Pilpres. Bakal Pilpres kayak berapa? Ada nggak sekarang? Ada. Berapa kali? Seleksi menuju BK kemarin berapa kali? 2 kali. Nah, di Jawa Tengah 3 kali. Jadi kemudian ditambah lagi nanti seleksi degradasi 4 kali, 2 kali, jadinya 5 kali. Banyak banget, karena apa? Kita harus mencari kualitas di atas kualitas. Kayak gitu. Sama kayak Berbo pun juga kayak gitu. Tadi saya udah ngomong sama Mas siapa? Mas Rizal. Kalau mau kualitas yang bagus, yuk jadi satu aja. Jadi satu, pilih 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ini adalah tim A, tim B, tim C. Katakanlah itu satu ya. Cuman bisa nggak sih tim B masuk ke tim C? Bisa. Tim C bisa nggak sih masuk ke tim A? Bisa. Dengan standar apa? Limit skor. Di limit skor dulu. Ini kita bicara program bukan problem dulu, tapi program untuk pembentukannya nanti ya. Kayak gitu. Yuk bergerak bareng, kita bergerak bareng di sini. Nah, limit skor katakanlah Berbo Putra limit skor 300. Siapa yang 300? Ciro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadiin satu. Limit skor 250, 1, 2, 3, jadiin satu. Kemudian dalam waktu 3 bulan lagi limit skor lagi. Bisa nggak sih yang A ini masuk ke B? Bisa. B bisa masuk ke A? Bisa. Jadi nanti itu bisa ditukar-tukar. Tujuannya untuk apa? Ini semi kompetisi. Tujuannya di situ. Tujuannya untuk semi kompetisi. Untuk apa? Mengkualitaskan diri kita dan membiasakan diri kita untuk menjadi seorang yang kompetitif. Ya, di situ. Karena ketika nanti kalian sudah maju ke jenjang berikutnya, kayak misalnya ada gladi, ada kejurnas, porprov dan lain sebagainya, kalian sudah siap di sini. Nah, jadi itu sudah menjadi tim sendiri nanti. Terus terjadi kesenjangan nggak? Enggak. Karena apa? Kalian fair. Limit skor. Itu fair. Gitu. Terus kemudian ada strategi baru lagi nggak, Coach, untuk memenangkan sebuah pertandingan? Ada. Tapi harus legowo. Misalnya, biar kita merata nih, tim A, tim B, tim C. Ini diseleksi lagi nih, tim C diadu seleksi sama-sama tim C. Kemudian dapat 1. Kemudian yang tim A seleksi dapat 1. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan regu dulu. Nah, itu adalah sistem nanti di lapangan seperti itu. Gambarannya Jawa Tengah pun juga seperti itu. Kenapa sih kuat banget di sana? Ya karena apa? Itu bagian dari strategi. Karena olahraga itu semuanya pakai strategi. Gak cuma sepak bola yang pakai strategi, tapi panah juga pakai strategi. Gitu. Nah, kemudian kita ke acara inti kita, yaitu ada di Berbo Problem. Ya, di situ. Yang tadi adalah untuk wacana ke depan bisa diperhitungkan atau bagaimana cara pembentukan tim yang solid, tim yang baik seperti itu. Kemudian Berbo Problem kita
masalah umum dulu. Nah, sebelum saya paparkan, saya pengen tahu dulu permasalahan apa sih yang terjadi pada diri kalian, ya, terjadi pada diri sendiri. Saya tanya salah satu ya, ini persentasenya dikit, nggak kayak di Penajem. Terus orang sedikit. Dari sini dulu. Skor tertinggi berapa? 240. Paling tinggi jarak 50. Skor tertinggi? Kemarin kalau yang 20, 277. Paling sering dilakukan latihan 20 berarti? Ya, Katanya 20. Keren, luar biasa. Berapa? 277. Berapa, Bu? Belum ada setahun. Ya gak apa-apa. 3 bulan deh. Tapi kemarin sempat ikut lomba cari PHM. Alhamdulillah ya bisa menang. Jarak berapa? Jaraknya maksimal baru 20. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berapa? Yang 20 Apa? 291. Keren loh, 291. Oke. Saya saja belum pernah. Berapa, Bu? 100-an nih, 107 ya? 107. Berapa meter? 20 meter. 200. 20 juga? Gak usah. Pas kompetisinya. Gak usah. Kemarin dapat. Sudah mas. Selamat. Selamat aja, selamat datang. Ya. Kemudian Saya baru bulan kemarin latihan. nggak apa-apa. Berapa? Belum pernah scoring. Belum pernah scoring. Oke, ya. Kemudian saya tanya dulu. Tadi skor berapa? 240 jarak 50 meter untuk ukuran putri. Ini sudah lumayan. Tinggal ngasah dikit lagi. Cuma saya pengen tahu kendalanya apa. Target panik. Apa itu target panik apa? Kalau Pet kuning suka ngelepas. kena kuning langsung pas. Gitu. Oke, saya sebenarnya tahu, cuma saya pengen tanya aja gitu. Asik. Apa? Soalnya Masalahnya apa, Bu? saya suka tiba-tiba. Tiba-tiba apa nih? Tiba-tiba Kemana? Apa? panik. Tiba-tiba panik. Paniknya di mana? Maksudnya pas lagi nembak, gimana sih kayak gitu bener. Kalau sudah saya pernah aja latihan aja gitu ya coach ya. Namanya panas dia itu masuk di kulit. Nanti aku yang penting jawab. Apa yang keenam itu? Penting jawab. Tapi yang baik-baik. Oke. Terus, Bu? Pikiran utang. masih masalah pengenalan alat aja masih kayak pengenalan ya. Kemarin pas mau itu kan masih dipasang apa tuh namanya pemberat. Nama-namanya aja saya belum hafal banget nih ya. Ya, itu nggak perlu diapalin, nanti lama-lama berjalan nanti apa sendiri. Terus jadi pas, sebelum lomba itu yang hari terakhir itu saya lupa pasang alat itu malah bisa pas gitu. Terus jadi pas lomba lagi aku pasang tidak pasang lagi Oke. malah bagus. Terus 20 meter 100 berapa tadi? 10. 7. 107. Kendalanya apa? Keberatan ini kayaknya. Keberatan. Awalnya Balikin aja udah keberatan. ya milik saya tuh 20 lbs. Nah terus pas latihan selalu jatuh ke bawah gitu kan. Terus saya bingung kenapa ini. Terus kata coachnya tuh, oh mungkin kamu bisa tambah 24 gitu. Nah pas mau mendekati lomba, terus saya keberatan karena kan saya baru Nanti 20. pakai tuh 24 gitu deh. Jadi Oh, oke. kemana-mana deh jadinya. Terus berapa tadi? 200. 200. 20 meter kendalanya apa? Jarang latihan, Pak. Jarang latihan. Iya. Kendalanya jarang latihan. Iya karena Kalau yang baru ada Pak siapa namanya? Novi. Pak Novi. Iya. Pak Novi, Pak Novi. bisa. Novi. Iya. Dalam waktu berapa lama? Bulan belum ada. Baru 10 hari. Oke. 10 hari belum ada. Ini udah pasti. Yang pertama pasti yang paling tinggi adalah semangatnya. Ini luar biasa. Di saat 10 hari kita latihan, ini semangatnya membara banget. Tapi pasti akan ada sesuatu yang ganjel, kesel, anyel. Anyel? Apa sih anyel apa? Sebel. Kok nembaknya nggak masuk-masuk dan sebagainya. Kendalanya di apa? Karena memang belum paham semuanya, Iya. atau ketika apa belum diarahkan sama coachnya. Terlalu banyak yang ngasih informasi
jadinya bingung. Oke, udah ketemu udah gitu aja. Oke, udah ketemu. Mbak Sarah apa Mbak Sarah? Harganya mahal, biasa gitu. Nah, sekarang ini siapa? Anakmu siapa namanya? Azarin. Azarin. Aca. Ya, Aca. 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 Sekarang berapa kemarin? Wah, kau kanan dulu deh. 307. Oke. Itu pencapaian paling tinggi. 50 meter. Alhamdulillah ya. Kemudian Ini kemarin Mas Putri. Mas Putri. apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa mendapatkan 307? Sorry, bukan setelah mendapatkan 307 loh ya. Sebelum kamu tahu mendapatkan 307, apa yang kamu rasakan? Gugup. Terus? Up. Nggak tahu. Sama mami. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Kalau Tika, skor tertinggi berapa? Latihan 269. Berarti 269. Berarti kalau lomba berarti 270-an. Berapa? 200. Nah, ya sudah. Itu kan minimalnya kan di situ 270-an. Tapi ketika tambah under pressure lagi itu bisa jatuh lebih jatuh lagi. Ya, kayak gitu. Kendalanya udah pasti udah kelihatan dari metal. Nah, kemudian dari berbagai kendala tadi yang sudah dipaparkan sama semuanya, yang pertama adalah tadi apa? Target panic itu tadi. Nanti saya buka. 1. Kurang memperhatikan alat. Ini kendalanya. Kenapa kita tidak bisa maju-maju? 1. Tidak memperhatikan alat. Kayak misalnya tadi dari kendala yang biasanya tadi pakai apa? Weight ya, pemberat. Yang pertama adalah weight itu bukan stabilizer. Ya, weight itu bukan stabilizer. Makanya kadang-kadang ketika ada orang bilang kan kalau sandarbu atau recurve itu kan pakai stabilizer. Kemudian kalau barebow diganti pakai apa? Gak ada penggantinya. Karena apa? Barebow adalah barebow, harus kosong, bukan busur berani. Busur kosong. Ya, busur kosong. Ketika dia pakai weight, artinya untuk apa? Pemberat. Pemberat. Fungsinya pemberat itu sendiri itu apa? Beratin. Iya benar. Untuk beban ya kan? Untuk berat. Nah, supaya apa dikasih pemberat? Biar stabil tarikan sama pemberatnya. Ada lagi nggak? Ya. Tadi apa? Biar stabil. Berat tarikan sama angkatnya. Berat tarikan sama angkatnya. Oke. Biar nggak kayak kanan kiri. Jadi malah semakin berat nih. Kiri kanan. Ada yang tahu lagi? Biar bisa dijual. Terus? Sudah? Oke. Catat. Pemberat ini sebagai pendorong energi kinetik. Jadi hampir betul supaya imbang antara depan sama belakang tarikannya. Tadi kan seperti itu ya. Semakin berat weightnya, otomatis tarikannya semakin Berat. ringan. Hah? Depan. Oh, ya, Ya. maksudnya. Nah. Depan semakin berat, belakang akan semakin ringan. Karena apa? Energi kinetik yang daya tariknya lebih besar, ini akan terserap dengan beban berat yang ada di depan. Lalu apakah weight itu wajib? Wajib nggak? Enggak. Yang wajib sholat, Pak. Ya. Ya. Jadi weight itu tidak wajib. Kalau misalnya tadi ibunya bingung, ini pakai apa enggak ya? Terus dan lain sebagainya. Kalau bagus nggak dipakai, ya sudah jangan dipakai. Ya. Terus beratnya ditentukan nggak? Diwajibkan nggak beratnya? Enggak. Saya pribadi waktu nembak barebow ya, menembak barebow, saya lebih banyak tidak pakai weight. Saya nggak pernah pakai. Pernah, tapi jarang pakai weight. Itu. Karena apa? Jauh lebih stabil ketika kita hold.
tinggal follow through di situ. Jadi jangan jadi patokan ya Bu ya. Ketika tadi yang pakai mic Ibu ya, Ibu ya, oh iya. Jadi ketika sudah nyaman dengan tidak ada weight, ya sudah nggak usah. Yakin aja udah. Nanti malah kalau misalnya udah begitu, nanti kepedeannya malah turun, percaya dirinya malah turun. Ya, ini saya harus yakin, percaya dulu sama diri kita, percaya dulu sama alat kita. Kalau kita nggak percaya sama alat kita, nggak mungkin percaya sama diri sendiri. Saya dulu. Gitu, ya. Kemudian kurang perhatian alat apa lagi? Yang penting busur. Padahal apa namanya? Belum. Oke. Kok besok? Apa? Habis lagi manis. Terbayang. Belum lagi bayar utang lagi. Fokus. Ya. Terkadang kalau pada saat kita berlomba, karena kita sudah pengen banget rasanya lomba, pengen banget rasanya, pengen buru-buru nembak, pengen dapat menang, pengen dan lain sebagainya, kita lupa memperhatikan alat kita. Tiba-tiba apa? Ternyata weightku patah. Ternyata busurku sudah twist. Ternyata plungerku salah. Ternyata erroresku gak bisa balik. Kalau yang pakai magnetik, ya. Kalau yang pakai magnetik itu kadang-kadang kan begini, cekrek dia nggak mau balik lagi. Itu harus diperhatikan, kayak gitu. Jadi kemudian bagaimana sih minimal cara kita mengetahui busur kita, memperhatikan busur kita? Yang pertama adalah ketika sudah dipasang, jepretin dulu nih, ya. Jangan takut pecah, jangan takut. Asal jangan draw, jepret jangan, ya. Ini simpel tapi penting. Tujuannya apa? Satu, string ini harus masuk ke line, ya. String ini harus masuk ke line. Kemudian lock ini tidak boleh miring. Lock ini lock tidak boleh miring. Ini harus diperhatikan. Satu-satu. Terus kemudian ketika taruh, dilihat dulu. Ya, ini beda loh sama tuning, beda loh ya. Ini beda sama tuning. Ketika sudah dilihat dari segitiga locknya ya. Jika ini di luar line, ini kan ada line, ada garisnya ya Bu ya. Setiap tim itu ada garisnya. Ketika line-nya ini sudah bergeser, artinya kita harus ganti busur. Harus ganti link. Terus kalau nggak kelihatan, bisa twist nggak kalau maksudnya ini masih ada di line, tapi kita nggak tahu nih, ini twist atau enggak. Harus dicek dulu dengan pertama dilihat dulu nih. Kita lihat string harus lurus dengan window side. Ya, string lurus dengan window side. Kemudian kita tarik lagi, paling gampang di sini dikasih lakban yang kertas, ya. Ini lakban kertas. Kalau misalnya punya apa namanya? Apa sih? Iya. Apa sih namanya ya? Bow center. Apa sih namanya, lupa saya. Iya, yang lain itu, yang hijau itu ya. Hijau Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Cuman kelemahannya kalau pakai line itu nanti line-nya ikut miring kalau misalnya dia twist. Nah, lebih bagusnya secara tradisional ini jauh lebih bagus kalau saya pribadi. Di sini diukur dulu nih. Nanti di rumah diukur. Ini berapa senti? Ya. Di sini berapa senti? Ini pasti sama, atas sama bawah kan sama. Ya. Diambil garis tengah. Kemudian ditempel pakai lakban kertas. Tadi tengah-tengahnya dikasih garis lurus
seret, udah. Tinggal dilihat. Tinggal ditaruh atau misalnya pakai itu yang buat busur bisa, pakai apa? Ball stand juga bisa. Dilihat, lurusin antara atas dan bawah. Kemudian yang kita lihat ini pakai mata kiri apa mata kanan? Katakanlah pakai mata kanan ya. Oke, mata kanan. Set, luruskan mata kanan, kemudian buka mata kirinya lagi. Plug, otomatis kan bergeser. Nah, pergeseran antara atas dan bawah harus sama. Itu, pergeseran atas dan bawah harus sama. Dan kalau ternyata nggak sama, artinya twist. Satu, antara twist dan kalau bow wooden, otomatis itu udah dipastikan twist. Tapi kalau recurve, ILF, bisa jadi tuningannya. Ya, di situ bisa jadi tuningannya. Nah, kemudian yang diperhatikan lagi apanya lagi, Coach? Ada bow alignment. Alignment ya. Alignment. Jadi antara atas dan bawah. Alignmentnya. Kalau saya pribadi kan menggunakan lebih sedikit menggunakan face walking. Ya. Pakainya string walking. Tujuannya apa pakai string walking? Karena kalau string walking lebih tapi dia dari ujung lebih ke yang diukur X to X. jarak lips ini Ya. sama ini. Biddingnya pasti X to X. Atas itu kalau sudah bengkok. Tapi kalau misalnya face walking, ini otomatis patokannya adalah face kita. 50 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter. Ya. Tapi kalau misalnya face string walking 50 meter, 30 meter, 20 meter, semakin ke bawah semakin pendek, semakin dekat jaraknya. Nggak mungkin sampai sini ya. Contohnya ke sini. Ya. Jadi apa? Tadi sampai mana sih? Alignment ya? Alignment. Ya, alignment. Saya lebih merekomendasikan menggunakan zero. Ya, alignmentnya zero. Minus. 0. Atas sama bawah sama. Gitu. Terus yang plus minus kendalanya apa, Gus? Jadi dia harus samanya. Ya, kendalanya apa? Yang pertama adalah sebenarnya semuanya pasti punya kendala. Pakai 0 pun juga ada kendala. Karena apa? Semakin kita ke bawah, kalau pakai string walking dengan alignment 0, semakin ke bawah otomatis kembali seperti busur normalnya. Lebih berat di bawah. Kenapa saya merekomendasikan 0 tadi? Ya karena itu. Karena apa? Pakai string walking, bukan face walking. Gitu. Kalau face walking, mendingan pakai apa tuh? Pakai plus, lebih berat. Itu lebih berat. Terus kalau yang minus gimana? Saya nggak pernah merekomendasikan dengan setelan minus. Lebih berat atas daripada bawah. Kayak gitu. Ya, saya tidak merekomendasikan dengan minus. Pakai plus atau pakai 0. Situ. Sampai di sini paham sama diri kita sendiri kemarin-kemarin? Ya, Bu? Tahu kesalahannya di kemarin-kemarin ya, Bu ya? Gak pernah memperhatikan busur ya? Saat itu. Nah, itu apa ya? Kendala yang paling umum. Kedua adalah Coach, siap. boleh nanya dulu? Ya, boleh. Ini tadi apa kita kan tadi coach ngajarnya pakai mata gitu. Kalau misalnya pakai HP boleh nggak? Gitu. Kayak kan biasa saya foto gitu buat lihat lurus center Boleh. dulunya. Yang penting pakai yang model Pro ya. Model Pro itu kan ada kotak-kotaknya. Itu kan ada titik tengahnya udah. Itu malah lebih bagus kalau pakai Pro itu ada atau potret ya, yang ada. Jadi pakai HP nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting karena takutnya kalau misalnya angelnya beda, otomatis beda. Ya. Kayak gitu. Cuman semuanya itu sebenarnya tergantung pintar-pintarnya kita. Yang penting ini betul-betul lurus. Jangan sampai harus lurus. Jangan ya. Harus betul-betul perhatikan. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di situ? Sampai kurang memperhatikan alat. Terima kasih coach. Oke, ada lagi?
Ya. Jadi, kalau soal alignment itu Coach, Mm. antara 0 dan positif untuk bebo lebih disarankan yang mana? 0. 0. 0. Kalau saya di 0. Tekniknya apa dulu? Street walking. Ya, 0. Street walking itu kan saya pernah dapat info kalau 0 bedanya 0 sama positif. Kalau yang positif itu dia lebih aman di alatnya daripada yang 0. Katanya yang 0 itu bisa lebih cepat merusak alat. Apakah itu benar? Maka dari itu tadi saya bilang, ketika pakai 0 dan kita pakai string walking, otomatis power yang kita keluarkan lebih besar atas atau bawah? Bawah. Bawah. Ya. Ketika kita beratkan di bawah, ketika buat plus, justru oke, lebih aman. Oke, lebih aman ya. Tapi yang atas aman nggak? Nggak aman. Karena apa? Vibrationnya pasti itu lebih besar. Ya benar. Itu vibrationnya pasti lebih besar. Makanya saya tidak sarankan dari situ. Di situ ya. Itu udah bagian dari analisa saya. Kembali lagi, ini adalah analisa dari pribadi saya sendiri. Dan itu sudah saya lakukan dari ada 4 busur, 4 limbs, mulai dari ekstrim, semi ekstrim, kemudian Hoyt 360, kemudian Integra, Hoyt Integra, dan Semik bukan yang itu atlet, Semik atlet. Dari keempat ini saya pakai beda alignment, yang 2 pakai alignment plus, yang 2 pakai alignment 0. Saya nggak pernah mencoba di minus karena memang itu nggak masuk dalam. Oh ini mau saya teliti, nggak masuk itu karena apa? Udah saya abaikan aja itu. Lebih awet yang 0. Ini dua-duanya loh, yang satu yang semi ekstrim sama Integra ini pakai plus. Yang 640 sama atlet pakai 0. Ini power akurasinya jauh lebih bagus yang 0. Itu di situ, ya. Kemudian terus rusaknya dari mana kalau misalnya itu pakai weight nya dipasang di mana? Ini akan rusak. Ya, jangan dipasang di sini. Di bawah ya? Ya. Di bawah berarti. Ini Jangan. di sini. Jangan. Ya. Oh, maksudnya ya, kalau yang kayu apa yang IL juga? ALF pun juga sama. Itu di sini adalah pusat vibration. Antara 2 yang rusak bautnya atau weightnya patah. Di situ. Kalau di tengah aman. Ya, karena ada di center. Lebih bagus lagi, ditambah lagi kalau yang recover Oh, di belakang situ ya. pakai di bawahnya sini kan ada lubang tuh. Ya. Itu pakai damper, sekarang udah boleh kan? Pakai damper yang Vivik itu. Sekarang udah boleh. Pakai ini tuh jauh lebih bagus. Lebih aman. Itu. Tapi depan tetap pakai yang weight. Weightnya harusnya berapa kilo, Coach? Gak usah maksain. Ya. Pakai yang senyaman kita aja. Katakanlah mau 350 gram atau 200 gram itu juga nggak masalah. Gitu. Kecuali kalau masih mau pakai yang Hoyt, adanya 900 sama 750 gram. Itu yang Hoyt extra apa? Exit. Terus kurang ya lagi. Masih mengenai nilai. Itu kan tadi kalau misalnya kita menggunakan street walking ya, street walking kita ngambil 0 karena mempertimbangkan adanya pergeseran turun ya. Ya. Nah tapi kan kalau kita di 50 meter itu rata-rata dia katanya street walking tapi mentok. Terus Itu pakai 0 juga atau gimana? tetap pakai 0. Tetap pakai 0 juga ya? Saya juga pakai mentok. Sementok-mentoknya arrow pasti di atas jari. Ya. Kecuali kalau sudah pakai Olimpik. Ya. Berarti kan harus rubah settingan dong Coach, kalau pakai Olimpik. Bisa boleh, bisa enggak. Kan hanya darurat. Ya. Karena bisa jadi hari ini kamu 50 meter pakainya split, besok 50 meter pakainya
under 3. Bisa jadi. Loh kok bisa? Otot itu sesuai dengan mudi kita. Gitu. Otot sesuai dengan Ketika mudi kita bagus, bisa jadi drawing kita jauh lebih panjang. Bisa jadi. Nah, nanti itu masuk juga dalam materi. Ya, kurangnya yang kedua adalah kurangnya jam latihan. Nah, ini adalah kendala abadi. Kendala abadinya mother, father. Ya. Ini kendala gini. Karena apa? Kita udah mau latihan nih. Bapak minta sayur kacang. Masak dulu. Ya kan? Kemudian kendala kurangnya jam latihan adalah di sini saya tidak bilang kendala kurangnya jam latihan ya. Di sini saya bilang adalah kurangnya jam latihan yang teratur. Nih, katakanlah hari Minggu jam 7 sampai jam 12 ini latihan. Minggu besoknya lagi libur. besok jam 7 sampai jam 8 latihan. Minggu depannya lagi jam 7 sampai jam 10 latihan. Minggu depan lagi nggak latihan. Minggu depannya lagi nggak latihan lagi. Ya, ketemu lagi 2 bulan lagi baru latihan lagi. Ya, artinya Ada 2 bulan kalau ada event. perkembangan otot kita tidak normal, tidak sama rata, gitu. Kenapa anak-anak saya ini setiap kali jam 7 wajib setor PR push up? Karena apa? Ketika dia sudah jamnya berubah, masa ototnya sudah mulai turun, kemudian dipaksa lagi nanti. Takutnya malah cedera, performa menurun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, kalau misalnya sudah jam latihannya sudah ada, artinya sudah masuk ke dalam program mindset kita. Oh, besok jam 7 sampai jam 8 latihan, nggak boleh diganggu-gugat lagi. Tapi besok arisan, batalkan arisan. Tapi besok itu pas banget nama saya keluar. Biasanya gitu ya. Abaikan, titipin ke anaknya udah. Latihan ya latihan udah. Itu karena apa? Semua butuh Kalau masuk sedikit udah pusing. ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tidak menyadari 6 dasar memanah. Oke, 6 dasar memanah ini apa aja? Ada yang tahu nggak? Winda tahu Pak. Tebak aja, coba. Enggak nonton. Ah, oh. Aku 6 dasar. 6 dasar menjadi pemanah. 1. Kira-kira. Fokus. Terus apa Bu? Satu-satu aja loh, nggak usah banyak-banyak. Konsisten. Terus? Berdiri. Terus? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Apa lagi? Dibaca ya. Tidak menyadari 6 dasar pemanah. Oke. Apa? Ayo apa? Gak tahu Pak saya. Ayo apa? Kamu tahu tadi kan Win? 6 dasar? Gimana mau jadi pemanah yang bagus 6 dasar aja nggak tahu? Iya Pak. Saya. Hah? Hah? Udah tahu tapi nggak bisa nyebutin? Oke. Boleh. Nanti setelah baca ya. Nanti setelah baca. Yang tadi disebutkan salah apa enggak? Enggak salah, tapi itu dasarnya memanah, bukan dasarnya menjadi pemanah. Iya. Satu adalah Iya. teknik. Nggak sadar teknis. Teknik. Teknik kita ada berapa? Teknik yang memanah. Pernah mana Bu? Nah, Pernah. Ayo, tekniknya apa aja? stand, Stand. Nah, itu. knocking, Knocking, hooking, hooking. Apa tempe kering? Apa? Anchoring. Oh, anchoring. Anchor ya Bu ya, anchor. Jangkar. drawing, Drawing ya. Oke. Rilis. Nah, nanti saya bakal paham sampean semua. Bakal saya paham semuanya yang ada di sini ketika nanti kita sudah di lapangan. Paham gak sih yang namanya rilis? boleh. Ya kan? Paham gak sih yang namanya apa? Stand lah, stand. Mana lagi?
Salah. Keren ya. Rata-rata seperti itu. Yang penting pas dipoto bagus sih. Nah, iya. Kemudian yang kedua adalah gini, sorry, nanti teknik ya. Nanti ada materi berikutnya supaya kita paham dulu tujuan kita kemana, itu tekniknya itu seperti apa, teknik itu ada di mana aja, ya di situ. Fisik, jelas ini. Ini kalau misalnya nih, lu kan enak, udah tuh lu kan enak masih muda, fisik masih oke. Boleh. Ya kan? Biasanya kan gitu. Padahal sebenarnya lu udah tahu, lu udah tua, fisik lu dijaga, dibentuk, bukan nyerah. Ayo. Ya kan? Kok kasar banget aku? Iya, karena apa? Kita harus menjadi orang yang lebih berprestasi lagi. Kembali lagi, prestasi itu diukir dari mana? Dari dasarnya dulu. Gak mungkin yang namanya rumah itu, rumah tanpa atap bisa gak? Bisa. Rumah tanpa dinding? Bisa. Rumah tanpa pondasi? Bisa. Ambles. Ya, gak bisa, ambles. Tanpa tanah. Padahal yang namanya seluruh olahraga, ya seluruh olahraga, terlebih-lebih adalah panahan, adalah pondasi awal itu harus fisik. Karena apa? Tidak akan ada akurasi yang bagus tanpa fisik yang bagus. Gak bakalan ada, Bu. Bener. Saya nggak pernah lari, Coach. Push up pernah. Boro-boro push up. Push up. Nah, terus ada lagi. Menit keempat. Apa? Plank. Planknya apa tuh, Coach? Ini loh dasarnya ya. Dasarnya pemanah yang wajib dijalankan adalah satu, pusat fisiknya apa aja? Hah? Latihan fisik atau Fisik, latihan fisik. Wajib ya. tarik mana? No. Pondasinya. Lari. Kedua, push up. Tiga, plank. Empat, hah? Angkat beban. Ya, karena umur udah lebih semua harus ada angkat beban. Ya, kalau misalnya mau masih keemasan, kayak siapa Zara? Azarin. Azarin aku udah lama. Boleh juga. Kayak Azarin, ini lebih bagus pakai body weight. Tambah lagi body weightnya gede, lebih bagus. Ya, kalau usia kita sudah lebih dari 30, ada tambahan weight. Ya barbel, ya galon, gitu. Ya. Apalagi tadi? Yang kelima? Push up sudah, push up, plank, lari, berenang, ya, renang juga loh, itu wajib loh ya. Karena apa? Untuk endurance, daya tahan. Sit up, ya. Yang paling sering ditinggalkan adalah deep breathing, pernafasan dalam. Breathing, ya. Pernafasan ini wajib. Ini harus dibentuk, benar-benar bentuk. Karena apa? Ketika kita panic attack, terserang kepanikan, jangankan mau biji kuning, narik busur gak kuat. Gak kuat itu. Gimana sih iya pas begitu? Ya? Iya. Kamu grogi nggak? Enggak. Gatel semua. Tangannya Ya? dingin, Tangan dingin, napas susah. muka Ya pucat. kan ngelihat target ngeblur, dipanggil mastur, dilihatnya primus, macam-macam. Ya, kayak gitu. Karena apa? Pernafasannya tidak bagus. Kemudian latihan pernafasan itu seperti apa sih? Pakainya apa? Diafragma. Letaknya di mana diafragma? Di atas perut? Di bawah dada. Itu diafragma. Terus cara latihannya seperti apa? Sudah yang di penajam kemarin sudah saya ajarkan ya. Yang namanya nafas itu tidak menarik perut ya. Ini salah. Yang namanya nafas itu adalah mengisi perut. Ketika ditarik, ya diisi. Coba. Kemudian dilepas.
itu untuk melatih diafragma. Jadi ketika kita sedang memanah juga sama. Aduh, lebih sudah. Saya gitu. Itu bisa menurunkan kardio kita. Nanti ada di materi berikutnya. Oke. Kemudian kalau sering latihan itu detak jantungnya nol. mental. Mati. Ya. Ada ayam. Apa? Ada ayam. Ya. Kemudian mental. Nah, mentalnya yang seperti apa? Tahu nggak mental itu apa? Ada yang tahu nggak, Bu? Aliran musik. Wah, mentalnya tuh nggak bagus. Mentalnya apa tuh, Bu? Tahu. Ya. Aliran musik. Aliran musik ya. Mental. Ya. Oke. Jadi mental itu adalah kondisi atau psikologi dari seorang atlet pada saat menjadi, berlatih dan berlomba. Nah, itu mentalnya di situ. Menjadi maksudnya seperti apa? Ketika kita sudah menjatuhkan diri kita jatuh kepada Berbower Kalimantan Timur, artinya mental kita juga harus mental atlet. Mental atlet itu seperti apa? Yang bisa mendukung yang namanya latihan rajin. Oh iya, aku harus latihan imagery. Oh iya, aku harus punya kewajiban latihan fisik dan lain sebagainya. Ini mental. Ya kenapa? Karena mental seorang juara itu gak mungkin akan mengedepankan sesuatu yang nyaman. Karena apa? Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nyaman dari apa? Gak latihan seminggu, gak latihan 2 minggu. Ya, tiba-tiba nanti latihan. Wah, aku gak grouping-grouping ya? Kenapa ya? Latihan seminggu sekali kita grouping. Emang punya orang dalam gitu kan? Asik. Ya, Boleh. cekengannya pusat ya. Ya, gitu. Terus kemudian mental ketika berlatih. Latihan itu juga harus mental. Jangan dibiasakan kita ketika latihan itu tidak mengasah mental. Ketika latihan bercanda sini, ini dan sebagainya. Lu mau latihan seperti itu ketika berlomba sama. Asik. Itu pasti sama. Tapi ketika kita berlomba, kita udah memfokuskan diri kita. Targetku mana? Nanti caraku mana seperti apa? Itu akan terbentuk nanti ketika kita sedang berlomba. Ketika itu sudah tidak terbentuk dari awal, latihan saja sudah cengengesan, pas lagi lomba tengah lapangan tuh joget-joget. Ya. Karena apa? Gak tahu malu gitu. Ini kenapa sering bercanda dengan teman-temannya yang gak tanpa kontrol itu. Ya. Kemudian berikutnya gizi. Ini sulit banget. Perlu diperhatikan gizi itu. Ya, sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, saya memang begini ya, coach. Badan saya kurus. Ya. Karena belum tentu badan kurus itu powernya kecil, belum tentu. 5330 buat Ya. Pades nanti. Karena apa? Badan kurus, kalau misalnya masa ototnya bagus, powernya dia besar. Ya, daya tahan tubuhnya dia juga besar. Saya fisik coach, saya lari coach, teknik saya bagus. Ya, tapi gizi saya buruk. Gimana? Ya. Ototnya nggak bakal kuat. Mana itu pakai otot apa sih? Otot ada dua. Otot apa? Tricep. No, salah. Oh salah. Otot merah dan otot putih. Lalu yang digunakan seorang pemanah itu apa? Otot merah. Ada lagi? Belang-belang. Otot putih. Yang digunakan otot putih. Kecuali orang binaraga, pakainya otot merah. Ya, tujuannya apa sih? Perbedaannya apa otot merah sama otot putih? Oke, benar. Perbedaannya otot merah dan otot putih adalah daya tahan dan kekuatannya. Otot putih kekuatannya besar tapi daya tahannya lebih rendah. Otot merah kekuatannya kecil tapi daya tahannya lama. Tapi kita sebagai pemanah yang digunakan adalah otot putih. Karena apa? Power yang kita gunakan itu dalam waktu singkat harus besar. Kita satu tarian
apalagi orang Kalimantan, saya bingung loh orang Kalimantan itu luar biasa. Berapa lama mana? 8 bulan tuh, kurang setahun. Oke, berapa LBS? 48, 44, 42. Wih, dan robot kabeh. Bingung saya bener. Iya bener-bener bingung saya itu. Karena apa? Jawa Tengah itu nembak 50 meter pakai berapa LBS? 32, 30. Pakainya segitu. Padahal tujuan kita apa? Tujuan kita memang untuk menghemat tenaga kita. Terus kemudian tidak menciderai diri kita, tidak memaksakan diri kita di situ. Nah terus pakai yang besar berarti jelek terus? Enggak jelek, bagus, ya, bagus, lesatannya bagus, akurasinya nggak tahu, ya karena pas memang betul semakin besar tembakan pondit kita, daya lesatnya jauh lebih kencang, kemudian parabolitnya jauh lebih rendah, ya itu yang ini. Cuma yang kita cari itu bukan itu. Ya, itu nomor 2. Nomor pertama adalah konsistensi. Karena memang adalah konsisten. Konsisten itu ada di mana? Ada di setiap sesi. Ada di setiap seri. Ada di setiap anak panah. Ya, jangan sampai kita bahagia ketika nembak. Kan banyak nih, kita lagi latihan nih. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nonton nih. Nembak nih. Dia kena kuning. Di belakang, ya karena apa? Sombong benar lu baru kena kuning 1, padahal 5-nya ini ada yang ke 7, ke 8, ke 6, ke hijau, ya rumput. Itu banyak banget. Yang kita butuhkan adalah endurance dan konsistensi. Jangan pernah memaksakan kita dengan pondit besar, tapi daya tahan kita rendah. Dan juga ini tidak berlaku hanya untuk berbu aja, yang pelatih ya, yang untuk anak-anak di usia keemasan jangan sampai diberi power besar, pondit besar, karena apa? Bisa merusak pertumbuhan. Karena apa? Ketika dia mendapatkan power yang tidak sesuai dengan kemampuan dia, yang pertama adalah shoulder swap di sini. Ini kan ada bola ya Bu ya. Di dalam sini kan ada bola nih. Dia kalau udah berubah tempat, ini ngeslopnya beda. Namanya dislok nanti namanya. Satu itu. Terus kedua, ketika dia menahan, otomatis menggunakan punggungnya dia. Pernah nemu? Bentuknya seperti ini. Ya. Bisa menjadikan apa? S atau skoliosis. Kenapa namanya skoliosis? Bentuknya jadi S. Ketika bentuk S, yang terjadi apa? Bahu kita miring. Ketika bahu miring, pinggul kita juga ikut miring. Caranya udah begitu. Iya, itu skoliosis. Masuk Paralimpik gak sih? Dan itu bisa sembuh nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dioperasi. Dioperasi, kemudian dipenang, namanya dipenang itu ditarik, terus disekrup. Di sini dipasang baut, sini juga baut, di situ dipenang. Nah, jadi kemudian setelah itu bisa mana nggak? Belum tentu bisa. Jangan sampai kita membentuk anak-anak kita, membentuk diri kita menjadi konsisten cedera, konsisten juara aja, ya, konsisten tembakan aja, kayak gitu. Kemudian tadi nggak apa-apa, gizinya belum ya, gizinya tadi belum selesai. Lalu makanan apa aja yang boleh kita makan dan makanan apa aja boleh kita hindari untuk menjadi lebih sehat, berkembang dan kuat. Karena ketika kita dibilang Bu, menu sehat, ketika udah bilang sehat, yang dimakan apa? Daging, sayur, buah, nasi, terus apa? Telur, terus kurma, madu dan sebagainya. Oke, betul, itu betul. Tapi porsinya harus sesuai. Kayak misalnya manis yang dikurangi, nasinya dikurangi. Yang biasanya 5 centong sekali makan, ini dibagi menjadi 3. Banyakin apanya? Banyakin protein dan kalorinya dulu.
Ya, protein kalorinya banyakin. Kemudian yang harus dihindari apa? Roti, donat, gorengan itu dihindari. Ya, mie itu sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus mie ya. Mie itu proteinnya lumayan luar biasa. Ya, asal jangan mie instan. Ya, kalau mie instan itu kan pengawetnya sangat luar biasa. Yang jahatnya di situ. Kemudian tubuh kita juga memerlukan yang namanya bakteri. Bakteri apa yang dalam mie? Bakteri E. coli. Ya, bakteri E. coli itu dibutuhkan untuk tubuh kita, tapi jangan terlalu banyak. Ketika terlalu banyak malah jadinya virus. Gitu, jadi penyakit. Kemudian yang dikurangi lagi apa? Gula. Ya, minyak, gula itu. Kemudian satu lagi yang kelewat ya nggak pernah kalian makan kayak ini. Bener. Padahal mau judi ya, granul. Ya. Granul itu penting banget. Makanya orang bilang lebih baik makan granul daripada kalian makan buah satu ember gitu. Lebih baik makan granul satu mangkok. Karena apa? Membutuhkan energinya bagus, kemudian membutuhkan masa ototnya bagus. Untuk perkembangannya itu. Pakai beli granul aja tuh cuma berapa ya? Satu kantong itu kalau 35 ribuan lah. Di sini mahal ya? Di Superindo. Ya Superindo ya. Di sini nggak ada Pak, mahal. Nggak ada. Hah? Mahal. Iya granul itu betul. Cara makannya gimana? Makannya dia pakai susu boleh, pakai yogurt boleh. Itu makannya bagus gitu. Terutama untuk azarin tadi. Hilang orangnya. Ya, azarin itu bagus dikasih makan itu. Kemudian protein. Proteinnya dari mana? Telur dan daging. Daging apa? Ayam itu dikecilin. Ya, tapi daging merahnya dibanyakin. Ya, pakai kambing, oh darah tinggi kok. Kata siapa? Kambing itu tidak menimbulkan darah tinggi. Ya. Itu malah sumber proteinnya lebih tinggi, lebih bagus. Yang membuat darah tinggi itu apa? Marah-marah. Marah-marah itu ya. Yang bikin darah tinggi itu adalah cara memasaknya, ya. Yang dibikin tongseng, dibikin sate, dibikin apapun. Kandungan garam dan kecapnya terlalu tinggi, maka yang naik darah kita, darah kita naik. Ya, kalau kita makan itu direbus, itu tidak masalah. Santannya tidak terlalu banyak, itu tidak masalah. Ya. Coach. Ya. Mau info aja gitu. Kalau misalnya apa garam itu berubahnya ketika dimasak. Jadi kalau misalnya penambahannya setelah dia dimasak itu nggak bermasalah. Jadi buat ibu-ibu gitu kan sukanya masaknya garam dimasukin pas masak kan. Dia harus kalau garam yang buat garam tinggi tadi kan pas dimasak. Tapi penambahan setelah dia dimasak itu nggak apa-apa. Begitu. Kata mertua saya. Sudah ada risetnya? Mertua saya dia pelatih gym Pak. Pelatih gym. Iya. Oke. Nah, kalau itu belum makanya saya tidak berani menyangkal karena memang saya belum melakukan penelitian itu. Tapi setahu saya, konsul saya dengan dokter seperti itu. Dengan memasaknya yang menggunakan yang garamnya terlalu, karena apa? Garam sedikit di daging kambing itu tidak akan pengaruh dengan rasanya daging kambing. Tapi otomatis dia akan menggunakan garam yang banyak. Ya kan? Kemudian kalau bikin tengkleng, bikin sate, nggak mungkin kecapnya cuma 2 sendok. Sudah pasti. Ya? Itu yang buat kita darah tinggi. Padahal yang kita ambil adalah harusnya lemaknya dia. Lemak apa? Proteinnya dia. Gitu. Lemaknya rendah. Ya. Itu. Kemudian botuning. Ya, ini adalah dasarnya dari seorang pemanah. Ya. Botuning itu kurang satu tuh sebenarnya. Nanti yang terakhir. Kurang satu nulisnya. Ya. Botuning ya seperti tadi, yang dari awal tadi, minimal kita harus tahu dulu lurusnya busur seperti apa, kemudian lobnya itu seperti apa ya tadi ya, botuningnya kayak tadi udah paham ya, tadi udah nanya semuanya. Kemudian yang terakhir apa? Ya, istirahat. Yang sering diabaikan di sini. Ya, istirahatnya jangan sampai mati. Diganti AC sentral. Oh gitu.
Biar nggak Dan berisik. ada yang kedinginan, Oh, perlu dipeluk kayaknya. oke. Istirahat, ya. Istirahat yang seperti apa? Kalau misalnya mau mengikuti rule-nya yang betul adalah kita yang terakhir adalah istirahat. Kalau misalnya mengikuti rule yang paling betul adalah satu, menggunakan suhu yang tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Harus posisi suhu kita itu kalau nggak salah sekitar 25-an, ya, 25, 23 sampai 25. Ya, atau itu. Kemudian udara yang masuk ke dalam kamar dan sirkulasi, ya, sirkulasinya harus benar-benar lancar. Terus kedua, gunakan guling atau bantal untuk mengganjal ya, di antara dua lutut atau paha. Tujuannya untuk apa? Menjaga tulang ekor dan lurusnya vertebra. Vertebra itu sambungan antara tulang punggung itu. Itu menjaga vertebra itu. Itu di bawah kaki tadi. Jadi lurus gitu ya, Coach? Di bawah kakinya gitu Kan kan. miring kita kan? Oh, Oh, miring ini. Ya, tidur kan disarankan untuk Miring miring kanan. miring kanan kan. Nah, jadi setiap ini dikasih tumpuan. oh. Entah itu bantal, entah itu guling, entah itu istri kita sendiri. Nah, itu baru mau ngomong. Boleh aja, ya kan nggak punya ya kan? Iya. Oke, kita sedih saya. Sedih Ukurannya saya. pas nggak? Ukurannya pas atau Ya, itu. Terus kemudian apalagi? Jangan menggunakan kasur yang langsung di lantai. Minimal harus di atas 10 cm. ada ininya ya. Ya, 10 cm harus di atas itu. Kalau di atas di atas lantai. Loh, saya nggak punya tempat tidur, kan? Maksudnya nggak punya apa? Kan rumahmu tinggi. Dipan ya, amben dipan gitu ya. Punyanya kasur ya, udah kasurnya yang tinggi. Jangan terlalu ke atas ke bawah. Terus kemudian itu untuk kamar ya, untuk kamar. Jam istirahat yang bagus jam berapa? 10. 10 apa pagi mas ya? 10 malam. Oke. Kalau misalnya tidurnya di malam hari di atas jam 8, ini udah boleh tidur. Ya, bangunnya sampai jam setengah 5, jam apa subuh lah. Itu semakin mendekati subuh, sebelum subuh itu jauh lebih bagus untuk kesehatan kita. Ya. Kemudian tidur siang. Ya, tidur siang itu kalau ini hanya kalau perlu. Ada jauh lebih bagus, tapi tidak boleh lebih dari jam 3. Jam 3 sore sampai jam 7 ini tidak boleh aktivitas tidur. 3 sore sampai jam 7 malam ya. Sampai jam 8 malam nih. Jam 8 kurang 1 menit. Ya. Di bawah jam 8 jangan sampai ada tidur. Kenapa? Karena apa? Ketika mataharinya turun, terbenam, itu adalah saatnya gravitasi bumi ini membesar. Magnetnya bumi ini membesar, dan ketika kita tidur, oksigen kita akan terserap. Kemudian daya tahan tubuh kita akan terserap. Bangun-bangun pasti gak enak badannya. Itu udah pasti. Ya, lemas. Siapa sih ini telepon? Lemes kata ini. Dan itu jam istirahatnya yang paling bagus. Nah, kemudian kalau kita ada pertemuan sampai malam-malam gitu gimana coach? Boleh aja lah sesekali waktu. Ya mungkin ada pengajian, ya pengajiannya di kafe, ngopi-ngopi ya gitu. Ya pokoknya diatur jam istirahatnya. Terlebih dengan usia pada berbo ya. Usia berbo itu memang saya nggak ngomong tua bu, saya ngomong usia berbo. Ya, usia berbo ini perlu diperhatikan. Jangan sampai semakin bertambahnya umur kita tidak memperhatikan istirahat, tidak memperhatikan kualitas gizi kita. Jangan sampai. Karena apa? Ketika kita berlomba, yang kita butuhkan adalah endurance, kesehatan kita, seger kita di situ. Saat kita
istirahat cukup, makanan yang kita konsumsi bagus, kemudian fisik kita terbentuk dengan baik, kita di syuting line ini sudah percaya dirinya luar biasa. Ya, dengan meningkatkan kualitas kita itu akan menaikkan mental kita. Kayak gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kan tadi tentang istirahat ya, Tuan. Iya. Kalau yang tentang makanan gitu dia, jam makan gitu gimana? Jam makan. Jam makan. Oke. Kalau jam makan keren pertanyaannya. Jam makan yang paling bagus 2 jam sebelum tidur ini harus sudah stop. Ya, 2 jam sebelum tidur ini harus sudah stop dan tidak boleh ada kudapan-kudapan lainnya kayak keripik dan lain sebagainya. Ya, itu nggak boleh. 2 jam betul. Kilap kok ya udah nggak apa-apa sejam nggak apa-apa lagi. Kilap. Iya, kalau makannya udah memang tapi ternyata masih ya udah nggak boleh. Ya itu kalau itu nggak boleh. Ya. Kemudian hindari tadi udah bilang hindari makanan yang berminyak berlebih. Kemudian makanan yang mengandung ragi itu dikurangi kayak tempe. Tempe itu boleh karena apa? Itu bagian dari protein nabati, tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Karena ketika terlalu banyak juga maka akan menimbulkan keluarnya banyak keluarnya apa sih tai kuping namanya ya? Congek. Ya, tai kuping itu dan akan mengganggu pendengaran. Oh. Situ. Kalau terlalu banyak makan ragi, raginya bukan tempenya sebenarnya. Kalau gorengan, kalau es buat kapan itu ya? Es itu sebenarnya dihindari loh. Es dihindari, pelatih gak apa. Kopi Oh kok, ya, kopi. kopi. Oh, jadi nggak boleh di lapangan ada es nih. Nah, Di lapangan nggak ada es. lebih bagus nggak ada es. Ya, Minuman dingin, apa? Minuman dingin boleh, Oh. jangan tercampur dengan es. Oh, dingin tapi nggak pakai es batu. Ya, gitu. itu boleh. Coach, kalau Oh, saya iya. pernah dengar soal kopi nih, Coach. Heeh. Ada yang bilang beberapa hari sebelum lomba itu tidak boleh ngopi dulu, kopi hitam ya. Heeh. Tapi ada yang bilang itu nggak masalah gitu. Ya. Karena membantu kerja jantung juga. Betul. Mana yang benar sih, Coach? Sebenarnya betul semua, tergantung bagaimana cara pemandangannya. Cara pandangnya seperti apa. Kenapa tidak diperbolehkan sebelum tanding 3 hari katakanlah ya? 3 hari atau 2 hari sebelum tanding nggak boleh minum kopi hitam. Karena apa? Akan mengurangi jam istirahat kita. Oke. Ya di situ. Nah sebenarnya itu bagus gak sih? Bagus karena apa? Membantu tadi kinerja jantung kita itu akan terbantu. Tapi ketika sudah berlebih maka jantung kita akan over, kinerjanya terlalu over, maka kardionya terlalu tinggi. Tahu kardio ya Bu ya? Kardio itu jantung, kemudian ada BPM, beat per menitnya jantung deg-degan itu loh Bu. Biasanya deg 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 biasa gitu. Karena ini Itu kecolok tempe itu. nanti malah terlalu kencang. Karena apa? Juara itu nggak mungkin dia benturan banget, nggak mungkin. Juara itu pasti jauh lebih tenang. Gitu. Mas Zohri kemarin grogi gitu ya. Grogi tapi bisa menang katakan gitu. Sebenarnya grogi itu ada 2. Grogi yang memang betul-betul grogi sama grogi ketika kita tidak percaya diri on face. Ya, itu namanya grogi. Takut dilihatin sama Mbak Min. Grogi. Beda sama grogi kita. Ya Allah. Masalah nggak bisa banget. Aku harus juara. Aku dan sebagainya. Itu beda. Grogi sama mami, Cak. Ya gitu, grogi diomelin sama maknya di belakang. Ya kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya Bu? Oke, kopi sudah. Terus ada lagi? Yang kayak air kelapa. Katanya Air kelapa. juga nggak boleh ya. Kalau air kelapa katanya bisa bikin otot kita lemes atau apa gitu katanya. Terus? Ya maksudnya boleh nggak sih itu kalau kita mengkonsumsi air kelapa kalau kayak minuman kayak Pocari Sweat ya kayak gitu tuh. Setahu saya itu tidak betul ya sebenarnya. Tapi tergantung konsumsinya. Kalau Pocari Sweat bagusnya sih bagus, cuman 1 tok, nggak boleh lebih. Karena apa? Itu kan ada zat asamnya. Zat asamnya terlalu tinggi. Nanti ketika sudah terkena lambung, kemudian nanti pengaruh sama jantung juga. Kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Air kelapa. Air kelapa itu justru menaikkan adrenalin kita. Air kelapa itu power kita akan naik lagi. Tapi jangan terlalu banyak lagi karena apa? Ketika air kelapa itu terjadi pengendapan, ini yang bahaya bagi ginjal. Lebih tinggi. Ambil kelapanya orang. Itu. Ya, sebenarnya bagus,
Tapi jangan terlalu sering. Katakanlah setiap hari minum air kelapa, bagus nggak? Nggak bagus. Nggak setiap hari, misalkan mau deket pas pertandingan. Nah misalkan nih hari ini kita bertanding. Nah sebelumnya kita minum dulu air kelapa kan, misalkan buat ngilangin panas lah apa gitu itu. Setahu saya itu tidak masalah. Setahu saya loh ya. Setahu saya tidak masalah. Dan konsultasi saya juga tidak masalah. Karena kadang-kadang berbeda pelatih, beda opini, berbeda dokter pun juga beda opini. Ya pasti. Nah itu kemarin juga itu baru soal itu tak bertanya ke dokter di rumah sakit Muwardi, RSUD Muwardi di Solo, di ahli gizinya itu tidak masalah. Ikan pun juga tidak masalah, kecuali sebenarnya ikan teri. Ikan teri itu bagus ya Bu ya, itu bagus. Tapi juga tidak boleh terlalu sering sebenarnya. Ikan teri, kemudian kerang itu boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Apalagi kerang apa sih? Kerang hijau. Yang kerang hijau ya. Kerang hijau itu tidak boleh terlalu sering. Karena apa? Kita nggak tahu itu ternak atau kerang yang dari rawa atau dari sungai. Itu kita nggak tahu. Kenapa? Kerang itu sangat apa aja dihajar sama dia. Ya racun, limbah semuanya dimakan sama dia. Ketika kita makan, kita sama aja dengan makan limbah. Ikan pun juga kayak gitu. Ikan dari kaleng. Kalinya ini tercemar apa enggak? Kalau kalinya tercemar, ya kita jangan makan. Itu. Ikan laut kan lebih bagus. Ikan teri juga ikan laut, tapi garamnya terlalu sedikit. Padahal proteinnya bagus. Oke, ada lagi? Ada soal teknik, fisik, mental, gizi, bocorin istirahat. Ada lagi? Pertanyaan? Gak ada? Nah, ini adalah kita masuk ke masalah internal individu. Oke. Ya, ini adalah di individunya. Tadi adalah masalah umumnya ya. Lanjut. Minimnya pemanasan dan pendinginan yang proper. Ada yang sadar diri nggak nih? Ya, aku pemanasan kok Gus ketika saya mau latihan. Oke, pemanasan seperti apa? Segit-segit sendiri. Artinya tidak proper. Ya, proper itu seperti apa? Ya sudah, kita gerakan betul-betul. Buka semuanya. Tuh 2, putar 1, putar lagi 2, putar lagi 1, 2. Kemudian ya, apa sih yang untuk latihan skapulanya seperti apa, bicep tricepnya seperti apa, ya itu harus proper, ya. Kemudian yang paling sering ditinggalkan adalah pendinginan, ya. Pendinginan itu hukumnya apa? Wajib, itu wajib, ya. Kadang-kadang cuma latihan sendiri, malu, bukan malas loh ya, malu. Pemanasan, malu juga pendinginan. Itu yang harus dihindari. Harus ada pendinginan. Karena apa? Otot kita harus kita kendorkan lagi. Setelah ibu tahu karet balon ya? Balon itu setelah ditiup, ketika dilepas, ukurannya sama nggak sama yang saat semula? Nggak sama. Tapi kalau otot bisa, kalau ada pendinginan. Itu. Tapi ketika dipaksakan untuk berhenti dengan sendirinya aktivitas otot tersebut, maka akan terjadi pengendoran. Nah, makanya ketika digoyangin, lemah nggak? Bisa lemah, bisa otot nih. Ada juga nih, ya. Ketika tangan kita pegang set, ini keras, tapi ketika lepas adalah kendor, artinya otot kita sudah mengendur. Ya, ketika kita pegang itu di luar otot, di bawah kulit, artinya itu lemah, ya di situ. Nah kemudian pemanasan berapa lama Gus? Pemanasan yang seimbang dengan pendinginan harus seimbang dengan pemanasan. Itu harus seimbang. Apa yang sudah dilakukan tadi, ketika kita lakukan memanah itu dengan full semuanya di sini, kaki untuk jalan bolak-balik, ya kita harus mendinginkan semuanya, mulai tangan, kaki dan bolak-balik. Kepala gitu. Kenapa kepala kok harus ada pendinginan Gus? Ada yang pernah memanah itu jadi pusing? Pernah?
Pernah Bu? Mana terus pusing gitu? Kena kaca. Mana terus lehernya pegel-pegel? Belum juga? Pernah. Awal-awal Pernah. Hah? Kena kaca belakang. Kena kaca makanya pusing. Ya, itu karena apa? Karena ketika kita memanah, ya Bu. Oke, ini bahu ya. Ini bahu, ini adalah Skapula. pula. Di sini ada, ini leher ya, ini leher nih. Di sini ada otot, Kamu gambarin. Pak. ya. Kemudian otot ini sampai ke bawah tendon, tendon apa? Tendon itu kan otot. Di bawah skapula, ini larinya adalah ke otot punggung dan lain sebagainya. Ini yang membuat pusing. Namanya adalah otot trapesius. Otot Ini trapesius. harus diperhatikan. Ketika kita Trapesius. mana tidak rileks, kaku semua. Mulai dari leher, bahu, ini semuanya kaku-kaku sakit-sakit. Udah pasti cara ketika dia melakukan teknik salah. Ya. Tekniknya yang salah atau gimana Coach? Teknik itu tidak ada yang salah, caranya yang salah. Ya, caranya yang salah. Ketika kita membentuk sebuah teknik memanah atau body tune kita ketika memanah, otomatis ada 3 bagian. Bagian mana aja? Gambarin. Gambar. Ini mana ya? Ceritanya gambarnya ya nggak apa-apa. Katanya gambar. Ya. Otomatis ada bagian Pak dibilang jadi. bagian apa? Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Ini harus skemanya harus sudah betul. Ini semua divisi sama, ya. Baik barefoot, standar book, recurve atau compound, ini sama. Kelihatan yang belakang ya gambarnya ya. Ya. Yang depan ini saya kasih rumus simpel aja ya, Bu, ya, biar nggak bingung. Rumus simpel pertama di sini adalah isi kosong isi. Udah 3 itu top. Isi kosong isi. Artinya isi berarti ada power. Kosong berarti tidak ada power. Isi berarti ada power. Nah, caranya yang seperti apa? Yang di depan di sini ada apa? Kacamatanya dipakai. Ada grip, ada holding ya. Ini holding. Tambah burung. Di tengah di sini ada apa aja? Ada anchor. Ya. Terbuka ya. Kemudian ada Ada cewek. ada apa namanya? Solmed. Soldier. Kemudian ada Soldier. tumpuan. Kemudian yang belakang ada apa sih namanya ini ya? Lupa sih. Iya, pokoknya lengan belakang lah ya. Lengan belakang ini ada power. Lengan belakang ada power. Belakang ini power. Nah, seperti apa? Kita praktekkan. Oke? Ada Winda. Kita praktekkan dulu. Saya butuh 1 orang. Mana minus apa? Errornya mana? Winda boleh Winda. Winda. Boleh. Oke, di sini kita tidak bicara teknik,
Ya, kita tidak bicara teknik karena nanti ada sesinya sendiri. Kita bicaranya adalah bicara otot dan bicara cara atau regulasinya saat kita memanah yang betul seperti apa. Siapa yang mau? Winda, Pak. Enggak. Hah? Yang bisa saya sentuh. Nah, iya, Ah, Rijal. berarti aja. Ada yang nanya? Iya juga. Pak Novi. Yang bisa disentuh. Ya, yang bisa sentuh. Jaketnya dilepas. Kan? Bajunya dilepas. Jangan. Sebenarnya bener, langsung melepas bajunya itu betul sebenarnya. Tapi jangan. Ya, oke. Coba mana terserah sendiri. Langsung gini gitu. Ya, satu. Kita lihat bersama ya di sini. Ya. Saya masuk sini. Dekat aja ya, situ aja. Takut tak kena kuning. Ya, mana aja. Rasain Coach. Mau. Itu lagi ya. Tahan dulu, cari dulu. Oke. Rilis aja. Udah kenal lagi ya. Terus Dapat lagi. lagi sampai habis. Langsung gitu. Sampai habis. Terus terakhir. Oke, yuk terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kamu senang ya kan? Enggak senang? Secara kasat mata, betul nggak? Betul. Terus ada yang dikoreksi nggak? Harus ada. Harus ada. Ya. Apanya? Yang pertama adalah yang namanya draw itu menggunakan draw, tarik. Menggunakan apa? Tricep. Oh iya. Menggunakan tricep. Kemudian yang kosong sebelah mana? Yang kosong ada di biceps. Ini bicep harus kosong. Jadi tidak mengetat. Ketika kok pelatih ada yang bilang ketat. Pernah dengar nggak? Ya. Sering. Ngetatnya seperti apa sih? Enggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Rapat anchor. Semakin merapatkan enggar. Ya kali. Ayo, ada yang tahu nggak? Merapat itu seperti apa? Rapatlah kamu. Sopir. Tahan di sini nih maksudnya. Hah? Tahan di sini biasa dia bilang ketat tuh maksudnya ketat di sini nih, tahan. Oke. Di sini. Pemahaman normal satu. Umumnya sama. Ketika mengetat ini semakin mengetat. Hah? Kalau Normal 2. Saya butuh yang nggak normal. Sih. Ya. Karena saya pengen ketika saya hadir di sini kalian menjadi orang-orang yang nggak normal. Ya, menjadi lebih baik lagi. Normalnya pengetahuannya seperti itu. Ketika bilang mengetat, ini semakin mengetat. Akhirnya apa? Tricep kita menjadi cedera. Bicep kita menjadi cedera. Karena apa? Menahan power begitu besar dari busur. Kemudian ini mengetat. Efeknya apa? Rilis kita kasar. Oh. Ngrawul. Bahasa sininya apa ngrawul? Ambur. hambur. Kayak gitu lah. Teburai, Pak. Bahasa Oh sini gitu. kan. Dilepas enggak, tapi mau ditahan kok lepas gitu. Ya? Melempar sih melempar. Enggak juga. Kalau pelempar ke depan ya. Kagok. Ya pokoknya begitu, kagok ya. Mau ngelepas kagok, mau ditahan tapi lepas, mau dilepas tapi nggak pede, nggak yakin. Karena apa? Power kita mengetat di sini. Ada di tricep. Sedangkan pemahaman normal kedua, belakang ini jadi satu. Betul apa enggak? Betul. Betul secara pemahaman. Tapi secara tekniknya salah. Salah. Karena apa? Tugasnya
tugasnya depan dan belakang ini beda, nggak bakalan ketemu. Ya, makanya kita sebagai pelatih jangan pernah touching di skapula, jangan pernah di touch. Karena apa? Ketika kita ini harus ketemu, yang digerakkan bukan ototnya, yang digerakkan adalah skapularnya. Ya, yang ada adalah otot yang paling lemah, yang ini otot paling lemah, ini otot paling lemah, ini otot paling lemah. Ketika kita mengajarkan di touch, ininya mengkerut ke tengah. Yang ada apa? Cedera, sakit. Ya. Terus yang betul seperti apa, coach? Transferring. Nanti ada ya transfer itu. Transfer sini. Ya. Ini ligamen depan, belakang. Ini kan ligamen depan ya. Belakang menuju ke tricep. Kemudian skapularnya digeser nggak? Gak usah digeser, geser sendiri. Ya, geser sendiri. Fokusnya kemana? Transferringnya tadi. Ya, sampai ke tricep. Tuh, ya. Enggak, tadi benar, cuma enggak. Ya, jadi ketika kita tarik, ya, ini fokus ke belakang dulu ya, nanti ke depannya berikutnya. Belakang. Jadi di sini tuh tidak ada pengetatan. Ketika pelatih bilang ketat, 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 artinya semakin masuk, bukan semakin menghimpit, tapi semakin masuk ke dalam. Ini semakin mengetat. Ke belakang. Ya. Contoh, maju lagi, Mbak Sarah. Aduh, jangan. Ayo, jangan, sendirian. Takut lagi tidak bisa. Ayo lagi. Sendirian. Ayo Cak, kamu Cak, coba Cak. Nanti saya ngerasain ya. Oke. Tanpa menggunakan anak panas dulu, draw aja. No, ulangi. No, ulangi dari bawah. Oke. Pelan-pelan aja. Ini belakang aja ya, depan ini nanti terserah kamu. Yuk, up, stop. Fokus pada ligamen depan, belakang, kemudian ke tricep. Yuk, jalankan. Ini jangan sampai ada forward. Good. Ketika saya bilang ketat, gimana ketat? Nah, artinya dia hanya melaju ke dalam. Nah, kayak gitu. Oke, ini udah betul apa belum? Masih ada salah, sudah betul, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Udah turun. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, yang di touch tadi sekali lagi, coba. Sini sama sini. Sini sama sini. Oke? Jadi skapula ini punya efek tersendiri. Ini jangan sampai digerakin ke depan. Ini coba gerakin, sakit nggak? Ya, coba. Yang digerakin ini ya. Mencoba jadi satu. Sakit ya? Pasti aneh rasanya. Sakit. Kayak keselio malah. Ya bisa juga. Iyalah, pasti sakit. Oke. Udah, nanti depannya nanti. Ajarin sini. Bunda juga mau, Pak. Oke. Karena apa? Satu tadi udah betul, secara skematis sudah betul, tapi perlu dibetulkan di body tune-nya dulu ketika supaya bisa ketat. Itu nggak bisa ketat. Ya, yuk. Kayak tadi. Nggak, lari. Sip. Nah, good. Kemudian ulangi lagi coba. Up. Relax dulu. Masih terus kan? Ya. Berasa mau lompat ya, Pak. Oke. Ketat. Oke, good. Ya, betul. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang diambil pelajaran apa yang mana tadi? Pengetatan body tune sudah bagus. Ya, tinggal pembentukan bahunya. Ya, body tune sudah mulai bagus. Mulai lah, belum bagus ya? Mulai bagus. Tinggal diulang lagi aja. Kemudian pengetatan kan ini
Ero ya, ero ini hanya sebagai simbol pengetatan aja. Ketika kita bilang pengetat itu skapula jadi satu, ini nggak bisa ketat. Ini statis, ya tak? Ini akan statis. Tapi pengetatan yang betul adalah Nanti yang kiri diam aja. nanti ada lagi. Ini bagian belakang dulu. Ini belakang dulu. Di sini. Nah ini ya, nih, oke, paham sampai di sini? Paham ya Mas ya, Pak Nofri? Ya. Ya. Jadi ini hanya di bagian ototnya mana yang harus digerakkan tadi, pengetatan. Kemudian, kok tadi sampai materi ini tiba-tiba ya? Tapi antusias kalian jauh lebih luar biasa di sini. Ya, oke nggak apa-apa. Ini adalah bagian tadi pemanasan dan pendinginan yang proper tadi ya. Tadi saya belum nanya pendinginannya malah ya. Iya. Jalan tol dari kita. Lewat jalan tol kita. Jadi tadi ya apa sih tadi? Oh iya. Kenapa pada sakit ya kayak tadi kan? Sakit ya karena apa? Yang kita gerakan tidak memenuhi syarat isi kosong isi, ya isi kosong isi tadi dan tidak ada. Oh betul, karena gini tadi, ketika kalian tidak ada pendinginan yang proper, menggerakkan ini itu dan sebagainya tidak sesuai dengan porsinya, yang ada tadi nanti malah cedera. Nanti ini lompat ke sana lagi ya. 12 tadi. Untuk coach Apa? pendinginan dan pemanasan yang benar. Pendinginan dan pemanasan yang benar adalah sesuai dengan yang betul adalah tidak sesuai dengan NLP-nya seorang pelatih. NLP-nya seorang pelatih itu seperti apa? Ya kita paham pergerakan kita, apa yang kita lakukan itu sama. Kayak misalnya kita narik, berarti kita harus ada pergerakan yang berlawanan juga. Kayak misalnya satu pemanasan untuk skapula, otot tangan dan sebagainya, bisa ke depan, tarik, bisa ke belakang lagi, nanti kan berlawanan sendiri. Ini kan dilawan, ya, kemudian lagi dilawan lagi, kemudian lawan lagi, begini kan, dilawan, sama, lawan lagi. Sorry, bukan pemanasan dulu, ya, pemanasannya seperti itu. Nah, kalau untuk pendinginan normal, pendinginan itu normal. Kayak misalnya pemanasan tadi ya, ini untuk otot atas upper body-nya dulu. Nah, upper body itu bisa terus samping, kiri, kanan, kemudian tangan biasa tuh 2, kemudian Boleh. normal. Tapol lo ya. Rasain dulu kaki-kakinya nanti. Kalau kaki ini merasa artinya memang tidak pernah melakukan pemanasan yang proper. Kemudian pendinginnya seperti apa? Kalau di saya pribadi, di anak-anak saya yang saya terapkan adalah sama. Pendinginan 1, ya, sampai 2, kemudian 3, ya, kemudian untuk belakang itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk kaki buang 1, buang 2, buang 3. Itu untuk jalan kita sana sini bolak-balik itu kita harus membuang semua. Itu yang lebih proper. Selebihnya bisa ditambahkan. Oke? Paham? Biar. Untuk pemanasan dan pendinginan? Siap. Ya. Besok ulangin lagi coach. Iya. Besok bilang sana. Kemudian under recovery yang kedua. Apa itu under recovery? Apa? Ntar tanya gue dulu. Under recovery. Pemulihan waktu pemulihan. Betul. Panahan di Indonesia itu jarang, panas di dunia lah. Hampir tidak pernah terjadi cedera. Ya, kecuali under recovery. Ya, kecuali gagal untuk merecovery. Untuk pemulihan itu gagal. Pulang latihan, ya sudah, pulang aja. Tadi karena apa? Tidak ada pendinginan, itu ya. Satu itu. Terus kedua, sampai di rumah tidur aja.
mandi pakai air hangat. Enak banget tuh, mandi pakai air hangat. Terus tidur. Under recovery nggak itu? Under recovery. Ya, itu tidak boleh. Kalau bisa hindari air hangat. Ya, saya ini ngelatih, nggak mana. Tapi setiap Senin mandi pakai air es. Setiap Senin saya pakai air es dari bank sana. Ya, bukan karena apa? Aktivitas full padat saya itu dari hari Kamis, Pakai RS. hari Kamis sampai hari Senin. Itu full padat semua, pagi sampai sore. Jadi ketika saya udah capeknya sudah luar biasa, saya otomatis mandi pakai air es. Itu yang metode S itu ada waktu-waktunya atau boleh? Kan ada katanya Ada waktunya. hanya di umum aja, kesehatan umum boleh pakai itu, terus dekat-dekat nggak boleh gitu. Boleh-boleh aja, asalkan ketika dibutuhkan tadi. Ketika kita badan sudah over, capeknya kita sudah over ya, itu boleh untuk merecovery kita dengan es, itu boleh. Kemudian kalau cedera rasanya, kemudian cedera itu kompresnya air es, jangan pakai air hangat, ya karena nanti mau bengkak. Kalau air es stuck, bisa jadi. Kalau pembengkak artinya ada pergeseran tulang. Kalau otot-otot aja biasanya pakai air es aja udah kembali normal. Coach, mandi RS tuh biar gini, oh berendam. Bisa berendam, bisa berendam, bisa buat mandi. Bukan kayak apa beberapa bagian gitu aja gitu. Di seluruh badan gitu ya. Seluruh badan. Panahan kan seluruh badan, Oh. bukan tangan aja. Ya kaki, ya leher, ya bahu, perut sampai pinggul, panahan itu semuanya. Jadi yang kita recovery ya semua. Itu bisa kita buat direndam atau buat mandi untuk mengembalikan suhu badan kita. Kalau nggak percaya pakai mandi plus baru 5 detik kalau salah badan kita hangat lagi. Itu pasti. Soal maghrib coach. Apa ya? Ada. Gak berasa ya? Ini belum selesai loh. Iya. Ya? Gak apa-apa, break dulu gak apa-apa. Kita break sholat maghrib. Setelah sholat maghrib